Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Algusti Wulandari, NIM 0211210003, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswa IAIN Fatahul Muluk, Papua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan peserta didik. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik dari Ibu Lulu Wahyuningsi, MPD. A. Teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan, kekurangan, dan ingin diperoleh suatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang B. Teori kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, menurut Abraham Maslow. Teori Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia dapat memberikan dasar untuk pemberian perawatan pada klien dari semua umur dan dalam berbagai lingkungan pelayanan kesehatan. Ada 5 kebutuhan yang secara bertahap ke tingkat yang lebih tinggi. Hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow mengatur kebutuhan dasar ke dalam 5 tingkatan, yaitu yang A. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar, meliputi oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, SKS. Yang B. Kebutuhan kesehatan dan rasa aman. Yang pertama, keselamatan fisik dengan keadaan mengurangi atau mengeluarkan ancaman pada tubuh atau kehidupan. Yang kedua, keselamatan psikologis, ancaman terhadap pengalaman baru atau yang tidak kenal mahasiswa yang berada di lingkungan baru, merasa terancam dalam beradaptasi dengan pelajaran atau sosialisasi, dan lain-lain. Yang C. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki diantaranya. Biasanya meningkat setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi. Yang kedua, memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, membutuhkan teman hidup dan bergaul. Yang D. Kebutuhan perhargaan dan harga diri. Kebutuhan harga diri berhubungan dengan keinginan terhadap kekuatan, pencapaian, rasa cukup, kompetensi, rasa percaya diri, kemerdekaan, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dihargai oleh orang lain, kebebasan yang mandiri, prestise, dikenal dan diakui, penghargaan. Yang E. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang kedua, Imogene King. King berpendapat bahwa manusia merupakan individu reaktif yang dapat bereaksi terhadap situasi orang dan objek tertentu. Yang ketiga, Martha Rogers. Beliau berpendapat bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang untuk serta memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan dan sering mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang 4, Johnson. Johnson mengungkapkan pandangannya dengan menggunakan pendekatan sistem perilaku. Dalam pendekatan ini, individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Yang kelima, Virginia Henderson. Ibu Virginia
Henderson membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 14 komponen berikut, yaitu manusia harus dapat bernafas secara normal, makan dan minum yang cukup setiap hari, harus bicara, buang air besar dan buang air kecil. Yang keenam, John Watson. John Watson membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 2 peringkat utama, yaitu kebutuhan yang tingkat lebih rendah dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang ketujuh, Sister Calista Roy. Pendapat Roy bahwa manusia sebagai individu dapat meningkatkan kesehatannya dengan mempertahankan perilaku yang adaptif dan mengubah perilaku maladaptif. C. Teori kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Sebagaimana telah disinggung di atas, secara komprehensif terhadap setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama meskipun berbeda tingkatan usia.